kamu teknik mesin nanti jadi montir, kuliah di teknik mesin itu lama, ya kan? Iya, Karena Pak. sulit, ya kan? Dari semester 1 sampai semester akhir ngitung terus, ya kan? Iya. Nggak selesai-selesai. Nah, itu paradigma kita harus rubah. Karena di teknik mesin itu kan cabang ilmunya banyak. Iya. Nah, jangan salah loh, banyak alumni kita teknik mesin itu masuk perbankan. Halo Sobat Teknikalis Semercu di seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang kembali di podcast paling ngegas dan tentunya paling bermesin dan pastinya bikin kamu tercerahkan. Di Ngobeng, Ngobrol Engineering episode keempat. Bareng saya, Barik Nasir Musad, yang kali ini bakal jadi pilot kamu untuk menjelajahi dunia teknik mesin yang sangat super keren. Nah, kalau mungkin di episode sebelumnya kita udah bahas ini itu, kali ini kita bakal naik level. Kita bakal ngulik tuntas kenapa sih teknik mesin itu seksi banget, dan terutama di Universitas Mercu Buana. Dan tentunya saya nggak sendirian. Di samping saya udah ada sosok Bapak Hadi Pranoto, STMT PhD. Gimana nih Pak kabarnya? Ini Mas Barik ini semangatnya luar biasa nih, ya kan? Jadi semangat 45 nih. Mudah-mudahan nggak 45 menit ya, Mas Barik ya. Siap. Kabar baik Mas, ya kan? Bisa senang sekali berada di sini, ya kan, dengan teman-teman Ngobeng di episode keempat ini ya, Iya, kalau betul. nggak salah ya. Itu terkait tentang topik-topik yang relevan di teknik mesin. Betul. Gitu mungkin kita bisa ngobrol bersama gitu. Iya Pak. Ya, Mas. Jadi mungkin belum, buat orang-orang yang masih belum kenal dengan Bapak Hadi ini adalah salah satu dosen yang ada di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Beliau ini nggak cuma ngajar, tapi juga aktif di kegiatan berbagai riset inovatif. Jadi kalau misalkan ngomongin mesin, nah beliau ini adalah salah satu kamus berjalan nih guys. Jangan lupa untuk catat ya guys kalau misalkan ada ilmu. Mari kita lanjut ya Pak. Iya, silakan Mas. Ayo, monggo. Oke, mulai dari mitos nih yang sering beredar di masyarakat Pak. Sebenarnya banyak yang mikir Pak nih, ada stigma nih. Teknik mesin itu sebenarnya tuh emangnya cuman seputar mobil kah atau motor kah atau cuman bengkel doang? Itu sebenarnya bener nggak sih Pak? Emang sesempit itu ya teknik mesin itu ya? Wah, ini kalau bicara teknik mesin ini kita luruskan sedikit ya. Jadi teknik mesin itu tidak hanya cuma bicara motor, mobil atau sejenisnya, yaitu hanya sebagian dari cabang ilmu aja Mas Barik, ya kan. Jadi kalau orang dulu bilang iya, kalau orang teknik mesin harus bisa betulin motor mogok gitu. Nah, ini itu satu hal, skill yang lain lah di situ. Tapi di dalam teknik mesin itu Mas, ya kan, cabang ilmunya sangat kompleks ya. Jadi tapi ketika kita masuk di teknik mesin, ya kan, itu apalagi kayak di Mercu ya, kita memang lebih pada konversi energi, ya kan, ada konservasi energi, bahkan kita juga bicara tentang manufaktur modern, ya kan. Jadi kalau bicara tentang teknik mesin itu, kalau mungkin masuk ke lab kita itu ada ya, mulai dari perancangan produk yang modern dan lain sebagainya, itu juga masuk bagian dari teknik mesin. Sampai dengan hari ini pun saya juga risetnya ada mekatronik, mechanical elektronik, ya kan. Saya lagi riset tentang AI, ya kan. Jadi gimana saya harus dengan teman-teman mahasiswa belajar untuk bisa memperdalam AI yang kita masukkan ke dalam cabang ilmu teknik mesin juga, ya kan, karena ada satu riset yang kita lagi garap kan, driver monitoring fatigue, ya kan. Jadi kalau dia lelah gitu ya, kita analisis based on AI,
baru disambungkan ke mechanical-nya. Iya. Gitu. Nanti mau diturunkan kecepatannya atau apa di mesin itu. Nah, ini adalah bagian dari teknik mesin. Jadi sangat luas sekali dan menarik sebenarnya kalau di teknik mesin itu. Jadi ngomong jujur sayang nih kalau orang yang alergi dengan mesin ya kan. Iya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya berhubungan mesin. Ayo bayangin di rumah aja ya kan. Ibu kita nanak nasi ya kan, bicara magicom itu juga ada ilmu mesinnya. Iya, ada pasti. Ya kan, ada materialnya di situ, Iya. ada electrical engineeringnya juga di situ. Iya. Nah, ada elektronya, ada digitalnya dan lain sebagainya. Apalagi semua sekarang di kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan. Apalagi keluar jalan, ada mobil, ada bis, motor, truk, Iya. semua kita nggak bisa lepas dari teknik mesin. Pasti Gitu ada mas, mesinnya. gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari konservasi energi, konversi energi, bahkan sampai manufaktur. Bahkan buat zaman sekarang ini kita mesin itu bukan cuma untuk di mesin saja, tapi bisa kolaborasi dengan jurusan lainnya. Nah, untuk di Mercu Buana ini Pak, kita nih sebenarnya tuh ada nggak sih Pak yang bikin highlight atau mungkin fokusnya yang bikin kita tuh jurusannya itu beda gitu Pak dengan kampus yang lain. Nah, kira-kira ada spesialisasi tertentu mungkin Pak yang udah jadi ciri khas kalau ini tuh mesin Universitas Mercu Buana gitu Pak. Ya kalau di teknik mesin kita ya kan, itu memang fokusnya ke konservasi energi yang meliputin banyak aspek ya kan. Jadi kalau kita lihat di beberapa kegiatan yang kita lakukan itu ada audit energi ya kan, yang punya kekuatan tinggi lah ya di kita ini. Di samping tentang renewable energy yang kita lagi galakkan ya kan, sesuai dengan SDG kita ini. Kalau bicara di teknik mesin ya, SDG mulai 7, 9 dan 12. Nah, itu semua berkaitan ya. SDG 7, 9 dan 12 itu berkaitan dengan energi, berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan ya kan. Nah, salah satunya ya Mas Barik bisa lihat ya kan, teman-teman di mesin bagaimana membuat mobil listrik ya kan, teman-teman di mesin membuat teknologi listrik tenaga air dan lain sebagainya ya kan, yang pernah dilakukan oleh teman-teman mesin ya kan. Nah, ini juga bagian dari keunggulan-keunggulan yang di kita. Ditambah dengan teknik mesin kita itu banyak kolaborasi dengan industri. Ya kan, jadi ada baik itu BUMN, baik itu murni swasta, baik itu pemerintah ya kan. Pemerintah kalau mau yang riset ya kan, itu bisa masuk BRIN gitu. Kita juga sudah MOU, kita juga kerjasama ya kan. Kalau mau yang berhubungan dengan praktikal analisis untuk pengujian, kita berhubungan dengan departemen pengujian otomotif ya kan, kendaraan di balai uji layak kelayaan jalan untuk BPLJ-SKB ya kan, yang ada di Kementerian Perhubungan. Nah, itu kita juga bisa melakukan pengujian yang high tech di sana ya kan. Terus kalau bicara dengan industri, kita bisa dengan beberapa industri besar, baik itu BUMN maupun private company. Nah, ini kita terus berkolaborasi untuk membuat agar teman-teman nanti ya kan, ketika benar-benar masuk ke dunia industri itu benar-benar siap ya kan, sesuai dengan target ya, dan capaian yang kita lakukan di teknik mesin ya kan. Jadi ini Mas ya kan, jadi menyiapkan teman-teman untuk langsung pakai ya kan. Jadi kalau passionnya adalah perancangan produk, kita udah siapin. Mau gambar apa saja bisa ya kan, mau inovasi apa aja dari sisi desain ya kan,
ada tim-tim ahli, dosen-dosen ahli yang bisa membimbing itu semua. Atau bicara tentang inovasi, ya kan? Nah, itu juga bisa. Jadi inovasi apa yang kita bisa kembangkan? Jadi di teknik mesin ini lebih lebih open gitu ya. Kita bisa kolaborasi dengan elektro, kita kolaborasi dengan IT. Nah, ini kita nggak bisa sekarang kayak katak dalam tempurung gitu ya. Jadi semua kalau kita lihat hasil-hasil produk dari teman-teman teknik mesin ya memang berkolaborasi dengan program studi lainnya gitu. Begitu Mas Barik. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri ya, kalau misalkan di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ini dia sangat banyak banget inovasi dan kerjasamanya. Dan kalau nggak salah baru tahun kemarin ya Pak, udah jurusan kita tuh udah unggul kan Pak. Betul. Nah ditambah itu lagi guys, jangan lupa ya, nanti kalau misalkan emang kalian pengen kepoin lagi bisa lihat di mungkin Instagram Universitas Mercu Buana atau mungkin jurusan FT kayak gitu ya teman-teman. Oke Pak, lanjut ke segmen berikutnya. Baik. Mungkin ini salah satu segmen yang ditunggu-tunggu sama para pejuang toga nih Pak. Bener nggak sih Pak kalau ada rumor nih di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, emang kita bisa lulus lebih cepat ya Pak dari seharusnya? Itu tuh beneran rumor atau mungkin fakta ya Pak? Nah, kita harus merubah paradigma. Kuliah di teknik mesin itu lama, ya kan? Karena sulit, ya kan? Dari semester 1 sampai semester akhir ngitung terus, ya kan? Nggak selesai-selesai. Nah, itu paradigma kita harus rubah. Nah, mindsetnya bahwa teknik mesin itu lama sudah nggak terjadi lagi. Justru sekarang kita kejar-kejar loh mahasiswa yang notabene kurang siap dalam pengambilan judul tugas akhir. Kita nelponin, kita WA-in supaya apa? Kita bisa membuat teman-teman itu bisa selesai di 3,5 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun itu harusnya sudah selesai, karena beberapa mahasiswa saya, beberapa bimbingan saya itu saya arahkan di semester 7 untuk punya judul, ya kan, atau bahkan semester 6 sudah punya impian mau judulnya apa, sehingga inovasi-inovasi yang akan dihasilkan itu juga bisa bermanfaat. Jadi mitos itu, ya kan. Jadi wah ini masuk mesin lama, ya kan, bisa sampai 5 tahun 6 tahun, nggak ada. Yang 3,5 tahun harus lulus kalau di kita. Yang kita bimbing, kita arahkan, ya. Nah, kembali lagi semangat teman-teman di mesin ini yang kita mesti pompa lagi, ya kan. Pompa lagi, ya kan, dengan melalui beberapa kegiatan akademik maupun non akademik. Makanya saya pompanya banyak, ya kan. Kita bikin ikut lomba inovasi baik tingkat nasional, internasional. Ayo kita itu sebagai pompa untuk mereka bisa melihat keluar segera cepat selesai, ya kan. Ada lomba KMHE, kompetisi mobil hemat energi, ada lomba kompetisi balap mobil listrik, itu kita ikutin semua. Robot terbang, ya kan. Itu semua kita ikutin semua supaya apa? Supaya ini fokusnya juga tidak akademik aja, tapi bagaimana non akademik ini dikelola untuk mendukung nanti ketika teman-teman ini bisa menyelesaikan studi 3,5 tahun itu tidak hal yang susah untuk dicapai, selama kita bisa atur ya waktu, sering berdiskusi dengan dosennya gitu dan lain sebagainya. Ini menjadi kunci penting ya di dalam pencapaian itu, Mas Barik. Gitu. Jadi bahwa lulus sangat lama itu adalah mitos ya guys buat di jurusan teknik mesin itu. Nah, jadi kalau misalkan buat kalian yang misalkan pengen ambis atau pengen gercep gitu buat raih gelar ST atau sarjana teknik, nah mungkin Teknik Mesin Universitas Mercu Buana bisa jadi pilihan tepat untuk kalian. Nah, untuk jalurnya sendiri, selain jalur reguler tuh ada jalur lain nggak sih Pak buat masuk Teknik Mesin Universitas Mercu Buana? Misalnya buat yang punya prestasi mungkin di bidang sains atau teknologi, ada nggak sih Pak jalurnya sendiri? Ya, kita kan sudah siapkan itu. Jadi kalau ini keahliannya apa nih, ya kan? Bahkan kalau saya lihat itu kalau ahlinya main bola, dia punya prestasi regional, nasional, internasional aja bisa dapat beasiswa, ya kan? Apalagi yang punya keahlian inovasi tertentu yang bisa mendukung program studi teknik mesin, itu
pasti beasiswa, ditambah dengan pemerintah sudah banyak. Iya. Ada apa itu KIP Iya, ya KIP. kan. Banyak sekali ada beasiswa macam-macam ya. Sekarang ini ada LPDP, aspirasi dan lain Iya, sebagainya. banyak. Itu kuliah sekarang itu mudah, nggak zaman kayak dulu Iya. nyari duit susah gitu kan. Sekarang tinggal ayo semangat ya kan, semangat belajar, semangat untuk menyelesaikan studinya, inovasi ya kan, ini penting ya kan, karena inovasi, kalau saya bilang inovasi sama dengan kewirausahaan. Jadi ketika dia inovasinya kuat, dia pasti akan jadi pengusaha nanti. Dia akan sukses ya kan. Nah, itu makanya di teknik saya bilang, selalu bilang kalau ketemu teman-teman mahasiswa, kamu orang teknik, entah itu mau teknik apa, teknik mesin, teknik elektro dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak inovasi, bukan orang teknik kalau saya bilang gitu. Iya. Jadi orang mesin itu duduk aja mikir, gue mau inovasi apa ya gitu. Nah, itu yang benar gitu. Jadi apa yang dilihat di sekitarnya harus bisa diinovasi ya kan. Itu pun kita harus masukkan di dalam ide-ide. Bisa aja dibuat tugas, buat judul untuk lomba dan lain sebagainya. Iya. Itu bisa selesai gitu Mas. Iya. Jadi nggak perlu banyak ya, harus satset gitu loh ya. Iya. Karena waktunya ya kan, semakin kita lambat, semakin lambat pula kita untuk meraih sukses itu. Jadi Iya. sukses itu siapa yang cepat ya Iya. kan menyelesaikan masalah itu, dan siapa yang cepat untuk menyelesaikan studinya. Itu Mas ya kan. Nah, jadi teman-teman, untuk jalurnya sendiri sini beasiswa itu ada banyak ya, ada jalur akademik, ada pun non akademik. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat, mungkin pantau di website resmi seperti universitasmercubuana.ac.id, atau mungkin bisa lihat dipantau juga di post dari Instagram resminya ya, yaitu Universitas Mercubuana. Oke, nah, lanjut ke segmen berikutnya ya Pak. Ya, silakan. Ini juga ada salah satu stigma yang sering ada nih Pak di masyarakat nih Pak. Sebenarnya lulusan teknik mesin itu nanti kerjanya ngapain aja sih Pak? Paling ada stigma tuh yang bilang kayak paling jadi operator pabrik doang Pak. Padahal kan harusnya nggak sesempit itu kan ya Pak, kalau dari kita bahas tadi ya. Ya sebenarnya itulah saya bilang. Dulu bapak saya juga bilang, Mas, kamu teknik mesin nanti jadi montir gitu ya kan. Ya enggak juga gitu kan. Yeah. Jadi seorang teknik mesin itu nanti lulus dari teknik mesin itu adalah karena apa? Karena di teknik mesin itu kan cabang ilmunya banyak. Yeah. Nah, jangan salah loh, banyak alumni kita teknik mesin itu masuk perbankan. Bingung kan? Kenapa anak mesin bisa masuk bank? Iya. Karena anak mesin lah yang bisa estimasi kerugian. Contoh, ya kan? Ada satu bank memberikan kredit ke perusahaan besar, bentuknya truk, bentuknya alat berat, ya kan? Siapa yang bisa menghitung kerugian itu kalau bukan anak mesin dari sisi engineeringnya? Iya. Jadi jangan salah. Jadi nggak juga orang mesin itu harus jadi montir, harus jadi operator. Justru tidak. Justru seorang teknik mesin itu diciptakan menjadi leadership ya kan di dalam analisis mechanical dan engineering gitu ya kan. Jadi bagaimana dia mengimprovement dan lain sebagainya itu justru anak-anak mesin yang melakukan. Ya kan? Jadi anak mesin itulah yang menjadi pionir untuk improvement. Ya kan? Jadi kalau di satu perusahaan nanti ngalamin deh Mas Bari, kalau sudah masuk ke dunia kerja, justru yang disuruh improvementnya anak-anak mesin banyakan. Karena apa? Karena sudah terbiasa bicara mechanical, electrical, bahkan sekarang mechanical elektro, ya kan? Itu harus dipenuhin. Makanya anak mesin harus bisa Arduino, iya, mekatronika, ya kan? Harus bisa Raspberry, ya kan? Harus bisa coding minimal, ya kan? Jadi itu harus semua dipenuhin. Nah, itu jadi menjadi selling point sendiri ya secara keilmuan, bahwa teknik mesin itu menjadi menjadi sebuah produk personal branding kita sendiri gitu, ketika kita sudah bekerja pada dunia yang linier dengan dengan keilmuan kita gitu. Jadi banyak ya kan, tidak harus
harus ngulik mesin gitu, tidak harus gitu. Karena banyak juga yang diperbankan bagian estimator untuk kredit alat berat, kredit truk ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi menarik tantangan tersendiri di teknik mesin gitu Mas. Oke. Gitu. Nah teman-teman, ternyata banyak banget ya, mulai dari ngoprek, ngerancang, ngatur sistem, bahkan sampai ke perbankan. Nah ini tuh semuanya itu adalah lahan mainnya. Nah untuk Pak Hadi, kira-kira ada pesan khusus nggak sih Pak buat yang pengen jadi engineer mesin, tapi dia nggak cuma pintar tapi punya nilai jual atau mungkin personal brandingnya itu tinggi? Jadi sekarang itu ya kan, trennya kan anak-anak pengennya dapat duit banyak cepat, ya kan, viral dapat duit banyak cepat, ya kan. Tapi orang mesin itu tidak viral tapi duitnya terus menerus. Kamu mau pilih mana? Yang cepat terus, ya kan, tapi habis itu selesai, ya kan, 3 bulan selesai udah nggak viral lagi. Nah, orang mesin itu dibuat dari awal sudah memang kondisinya adalah bagaimana dia bisa membuat engagement ya, atau sebuah istilahnya itu ide baru yang menghasilkan sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak, ya kan, ya, baik itu dari sisi teknologi dan lain sebagainya. Itu kalau bicara teknik mesin ya. Jadi intinya adalah bekerja keras, ya kan. Jadi satu passion yang harus dikuasain minimal, ya kan. Jadi kalau orang mesin nggak bisa mendesain, ya kan, ya harus bisa apa? Oke, saya pahamnya di mechanical, ya kan, berarti saya harus bicara maintenance, berarti saya paham maintenance minimal harus satu bidang yang dikuasai, ya kan. Nah dari situlah baru kita buat personal brandingnya, ya kan, sehingga nanti ini menjadi nilai jual tersendiri buat kita nanti ketika masuk ke dunia kerja. Jadi jangan takut, kita sudah unggul, institusi kita Mercubuana sudah unggul, prodinya udah unggul, kita sudah hantarkan kalian keluar dengan unggul. Saingamu nanti di luar dengan universitas-universitas yang unggul. Kalau yang nggak unggul ya terus terang itu masih di bawah kita, ya kan. Nah, saingamu kan dengan yang unggul-unggul. Nah, tinggal bagaimana kamu mengelola itu nanti di dunia industri, ya kan, yang sesungguhnya, ya kan. Nah, kuncinya adalah harus kuasain minimal satu bidang. Soft skillnya apa yang harus dikuasain, ya kan. Kalau saya seorang drafter, udah, kalau kalian passionnya di situ, kuatkan di situ, ya kan. Semua software kalian kuasain. Kalau kuatnya di mechanical-nya, ya kan, selesaikan di situ. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Pas ditanya lulusan mesin bisanya apa Mas? Nah, nggak ngerti apa-apa. Nah, ini yang salah nih. Nah, ini something wrong nih. Kenapa? Waktu kuliah ngapain gitu, ya kan? Apa cuma nongkrong-nongkrong doang gitu, atau cuma keren-kerenan doang gitu kan? Nah, ketika anak mesin itu ya skill. Kalau nggak punya skill, ya kan, ini nanti menjadi something, ya kan. Jadi harus ditambahin. Jadi walaupun secara sisi akademisnya itu jalan, makanya selalu kalau di kuliah kan saya bilang ngomong, ayo cari tempat kursus yang soft skill yang kalian harus naikkan levelmu, ya kan. Jangan hanya di kelas ini kalian dapatkan, cari di tempat lain. Kan banyak yang free, yang cuma bayar 50.000 online, ya kan. Itu semuanya penting buat kita, ya kan. Itu yang harus dilakukan Mas Barik, ya kan. Jadi kembali lagi adalah niat, komitmen kita untuk menjadi engineer yang berikutnya. Karena lulus S1 kalau pengennya belakangnya ada IR-nya, itu sudah ada di kita, ya kan. Jadi wah, ini saya lulus S1 harus ada IR-nya, ya kan, sudah ada. Jadi nanti ada insinyur, barik, ST, ya kan. Nah, apalagi nanti kalau mau nambah S2 lagi, ya kan. Ada lagi kita mesin. Jadi di sini ada semua Mas, ya kan. Jadi komplit lah intinya gitu, ya kan. Tinggal bekerja keras, ya kan, berdoa, ya kan. Ya terus terang kalau masih
harus nurut tuh sama orang tua, ya Iya, kan? pasti. Ya itu kuncinya itu, Iya. yang udah pasti beres, ya kan? Gitu. Silakan Mas. Oke, jadi buat teman-teman, jadi kuncinya jadi buat seorang engineer yang sukses itu yang pertama itu adalah kita harus bekerja keras dan berdoa, dan pastinya kita harus tekunin salah satu passion kita, entah itu mungkin jadi drafter, maka kita harus tekunin mungkin dari sertifikasi seperti itu ya teman-teman. Oke Pak, kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, kita kan sering dengar ya Pak istilah networking ya Pak. Nah, di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana ini seberapa kuat sih Pak networkingnya dengan industri? Apakah mahasiswa sendiri itu bisa gak sih Pak buat ngerasain langsung gitu benefitnya? Ya sebenarnya kan di teknik mesin itu networkingnya udah, kita 40 tahun berdiri Mercu Buana, berarti kan kita paling enggak mesin itu berdiri di 39 tahun yang lalu. Iya. Pada saat Mercu ini berdiri, ya kan, itu mesin sudah ngikutin, waktu itu ikut teknik industri kalau nggak salah ya. Nah, artinya dengan mesin yang umurnya sudah hampir mau kepala 40 Mas. Orang sukses itu kepala 40 Mas rata-rata. Jadi kalau 40 masih belum sukses, belum punya passion, ini ada sesuatu yang mesti perlu dibedah. Iya. Lalu sudah umur 40 passionnya masih nggak tahu gitu. Nah, ini perlu dibedah. Nah, makanya dengan umur teknik mesin yang sudah hampir 40 tahun, ini sudah banyak yang jadi direktur Mas. Alumni, udah banyak yang jadi manajer, udah banyak yang jadi supervisor, ya kan? Nah, networking dari alumni itu udah kuat. Makanya mau masuk kemana? Perusahaan A, B, C, D pasti ada anak Mercu Buana di mana-mana, gitu. Nah, dengan banyaknya networking ini, ya kan? Makanya ada perkumpulan alumni dan lain sebagainya, itu sebagai bagian daripada hubungan, ya kan? Dengan alumni, sesama alumni, ditambah dengan Mercu sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, ya kan, dengan pemerintahan dan lain sebagainya, ya kan. Banyak juga teman-teman kita yang jadi PNS, banyak juga yang teman-teman jadi pekerja di BUMN dan lain sebagainya, ya banyak sekali. Jadi secara networking dengan umur yang begitu lamanya teknik mesin, insya Allah nggak akan susah Mas. Yang penting adalah selesaikan 3,5 tahun selesai, punya satu passion, ya kan, kejar terus apa yang belum dibisakan, ya kan, di keilmuan teknik mesin, pasti selesai itu urusannya. Ada satu bimbingan saya, ya kan, belum selesai TA, dia sudah dipanggil 2 perusahaan. Bah, mantap. Belum selesai TA-nya, ya kan. Pada saat dia interview, yang ditanya apa? Kamu apa ngambil TA-nya? Bisa nggak presentasikan? Gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman S1 teknik mesin belum lulus saja sudah dipanggil kerja, gitu lah kan. Jadi, nah kalau teman-teman ada yang bisa kayak gini, kenapa kita semua nggak bisa? Iya. Artinya apa? Tergantung kita untuk bisa membuat itu tadi, ya kan. Skillnya di mana yang kita harus kuasain, membuatlah personal branding yang baik, ya kan. Jadi jangan ikut-ikutan yang waduh viral, ya kan, 3 bulan selesai, memang bener dapat duit banyak, ya kan, tapi viral habis itu hilang, nggak ada, ya kan. Tapi ilmu mesin nggak seperti itu, selamanya dipakai Mas, gitu. Oke, gitu Mas Barik ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi lulus dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana itu nggak cuma bawa ijazah, tapi juga bawa link dan bahkan pengalamannya nyata. Pokoknya top banget ya. Mungkin masuk ke segmen berikutnya kali Pak. Mungkin masuk ke dalam riset ya Pak. Bapak mungkin pada tahun ini mungkin atau mungkin baru-baru ini lagi fokus ke riset apa Pak? Oh, saya lagi, jadi gini, riset saya itu tahun 2015 saya mulai. Kalau saya sekali riset, saya tidak akan berubah tuh riset saya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah ikut bergabung. Jadi riset saya ada 2. Satu di 2015 saya bicara tentang artificial intelligence ya. Jadi kita mengembangkan teknologi pemantauan wajah sopir untuk dipakai mulai dari fatigue analyzer, ya kan, mulai dipakai driver
apa namanya behavior ya, monitoring ya kan, sampai kita pakai penilaian sopir ketika dia mengendarai. Nah, tapi kita fokusnya di truk sama bus gitu. Nah, riset yang kedua adalah kita membuat satu topik yang menarik juga, itu antara lain adalah konversi motor yang ICE ya kan, yang internal combustion engine ke listrik ya kan. Nah, itu kan sudah banyak yang melakukan. Bahkan kita sudah buat ya kan, teman-teman di teknik mesin sudah buat tuh sepeda motor yang ICE dirubah ke konversi. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi, kita menghitung emisinya sebenarnya. Berapa yang emisi yang bisa disimpan di dalam ketika kita rubah menjadi kendaraan listrik. Jadi ini ongoing semua ya kan. Yang satu, yang pertama yang topik driver monitoring system, yang kalau kalian bisa cek di Google namanya SLIVA ya kan. SLIVA itu sudah banyak dapat penghargaan, ada beberapa jurnalnya juga ya kan, dapat pendanaan juga dari pemerintah untuk rencana komersialisasi. Kita berharap tahun depan kita udah komersialisasi nih, yang untuk apa namanya, yang riset yang apa namanya SLIVA-nya. Karena kita sudah dari prototype ya kan, waktu di Kedai Reka itu dapat prototipe. Nah, setelah prototipe kita akan rubah menjadi produk yang benar-benar standar industri, standar otomotif. Ya, ini sudah mengarah ke sana. Ya, kita minta doanya aja jadi Mas Barik. Jadi kita biar punya satu produk yang benar-benar berawal dari riset untuk menjadi produk yang komersialisasi gitu. Mungkin itu ya, riset yang kita fokuskan. Lebih ke otomotif, Mas Barik. Otomotif. Tapi Pak, ngomongin tentang mobil listrik Pak, sebenarnya kan mobil listrik ini kan udah ada dari berapa tahun yang lalu ya. Nah itu, tapi kenapa sih Pak orang-orang yang sekarang itu dia masih tetap milih kayak masih pakai mobil listrik, bukan pakai mobil listrik tapi mobil yang biasa gitu Pak, pakai bahan bakar fosil. Sebenarnya kenapa ya Pak lebih fokus ke situ? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat sejarahnya, mobil listrik itu dari VW tahun berapa itu, 1908 kalau nggak salah, sudah ini ya, kalau nggak salah sudah ada sebenarnya ya kan. Nah ini kan karena satu kebutuhan ya kan, ada transisi energi, ada kesepakatan yang harus zero emisi dan lain sebagainya. Nah di Indonesia ini sebenarnya agak jumping juga kalau saya lihat ya kan. Jadi memang ini ya bicara tentang kebijakan pemerintah lah ya. Kalau saya bilang kebijakan pemerintahnya langsung elektrifikasi ya kan. Tapi sebenarnya ya kan, kalau dilihat, dikutip dari Toyota ya, saya sebut nama merek Toyota ya kan, dia nggak begitu interest dengan listrik gitu, dia interest dengan hybrid gitu kan, karena memang ada tahapannya. Kalau kita mau masuk listrik, tahapannya hybrid dulu baru listrik kan gitu kan. Nah tapi karena kebijakan kita adalah elektrifikasi untuk menurunkan angka emisi, maka kita juga harus dukung ya kan. Jadi kampus, makanya dari sisi akademis kayak saya, akademis ya kan, akademisi ya, kita ajak mahasiswa untuk ayo inovasi ke apa namanya, program pemerintah yang digalakkan. Nah salah satunya nah, elektrifikasi, bagaimana kita bisa membuat itu dan lain sebagainya. Nah, tinggal ini semua kan sudah kebijakan ya kan, artinya apa, pemerintah tinggal menyiapkan ketika nanti charging system itu semua ada di mana-mana, ya kemungkinan pasti akan beralih Mas ya kan. Jadi akan beralih ke apa namanya, ke listrik semua. Jadi sebenarnya teknologi listrik itu dari dulu ada, gampang ya kan. Ya, tinggal ya kita sudah buat, masalahnya yang Evalco yang dibuat sama teman-teman mahasiswa listrik. Mahasiswa sudah bisa buat mobil listrik, sudah bisa konversi motor listrik ya kan, semuanya sudah bisa dilakukan. Bahkan teman-teman di kampus juga sudah melakukan itu semua gitu. Jadi artinya teknologi itu bisa kita lakukan dengan cepat ya kan, tinggal fasilitas apa namanya, infrastruktur lah ya kan, pengisian
charging sistemnya itu kalau sudah banyak di mana-mana ada, itu pasti akan beralih ke sana, Mas Barik. Jadi baik itu motor, baik itu mobil, pasti suatu saat akan beralih ke sana. Jadi ini lebih ke kebijakan ya, saya bilang ke kebijakan pemerintah. Tapi kita dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen ya kan, nah kan kita riset itu ada SDG-nya, ya kan. SDG pemerintahnya kemana ya, kita harus ikut dong ya. Karena kalau nggak masuk nanti, mau masa riset jalan sendiri, ya kan, gunanya untuk apa kan gitu kan. Nah itu yang kita mesti, sama ngambil tugas akhir juga bikin judulnya jangan asal, SDG-nya nyantol di mana nih gitu. Kalau nggak ada cantolannya jadinya kertas doang inovasinya, ya kan, nggak ada hasil gitu. Jadi itu sama juga gitu Mas Barik, ya kan. Jadi mobil listrik ya kita harus tetap dukung, ya kan, karena ini adalah bagian dari program pemerintah, ya kan gitu ya. Tapi Pak, saya penasaran juga ya, salah satu brand juga yang namanya itu Toyota tuh kan dia emang lagi ngembangin juga kan hybrid fuel cell ya Pak, dia pakai hidrogen. Nah kira-kira untuk teknologi hidrogen ini kira-kira menurut Bapak kedepannya tuh bakalan bisa jadi solusi juga nggak sih Pak? Ya kalau dari riset sih memang yang paling masuk akal itu, ya kan, paling masuk akal untuk menghemat fosil ya. Itu adalah hidrogen fuel gitu kan. Jadi hidrogen ini menjadi teknologi yang menurut saya bisa dikembangkan, dan terus terang di kampus kita fuel cell itu banyak pakar loh. Ya kan, di teknik mesin hampir teman-teman itu ada kepakarannya di fuel cell. Ya kan, ada yang di BRIN yang pengajar di kita, ya kan, itu juga fuel cell. Ada yang beberapa teman yang dokter-dokter baru juga banyak yang fuel cell. Jadi itu digunakan kesempatan itu untuk mengembangkan mesin diesel, ada tuh di lab, itu bisa dirubah tuh dijadiin hidrogen fuel, ya kan, di improve gitu kan, itu bisa juga. Jadi dengan adanya hidrogen fuel ini ya memang ini menjadi teknologi yang related lah ya dengan kondisi di Indonesia, ya kan. Jadi menurut saya sih dengan pencapaian teknologi hidrogen nanti di transportasi khususnya ya, di otomotif gitu kan, itu menjadi peluang tersendiri buat kita anak mesin, ya kan, untuk mengimprove, ya kan, atau modify, ya kan, bagaimana mesin-mesin diesel yang ICE ini kita bisa jadikan hidrogen. Itu juga kita bisa lakukan, Mas, ya kan. Jadi kita bisa lakukan, ya kan, kita bisa kolaborasi lah ya, risetnya, ya kan, dengan beberapa keilmuan yang lain, ya kan. Nah itu kita bisa melakukan itu. Walaupun tantangannya sekarang adalah storage hidrogennya, ya kan. Storage hidrogennya kan masih banyak riset yang dikembangkan. Jadi memang kembali lagi, ya kan, kalau kita mau mengembangkan itu ya kita harus punya peta jalan yang jelas lah, ya kan. Jadi ketika itu sudah ada di Indonesia ya kita sudah mengerti tentang teknologi-teknologi yang akan kita adopsi gitu, Mas. Mungkin itu. Tapi Pak, komponen dari mobil dari yang elektrik atau mungkin hydrogen ini sebenarnya tuh ada kelemahan nggak sih Pak dibandingin yang dengan pakai teknologi ICE tadi? Kira-kira mungkin salah satu contohnya misalkan kalau misalkan lagi ada banjir, mungkin mobil elektrik atau yang hydrogen ini gampang bisa cepat rusak atau mati gitu mobilnya. Apakah kayak gitu atau enggak Pak? Ya kalau kita lihat kondisi saat ini kan mobil listrik banyak sekali di Jakarta terutama ya. Ya Jakarta tahu sendiri kondisinya banjir, ya kan. Selama banjir kemarin kejadian nggak mobil listrik yang itu konslet, enggak kan? Enggak. Ya kan ya. Jadi artinya apa ya, kita bisa lihat bahwa memang teknologi ini ke depan ya semakin baik. Dia udah tahu kalau di Jabodetabek ini sering banjir, ya kan. Jadi kalau mau jualan di di Jakarta dan sekitarnya ya kita mesti kuat nih, ya kan, jangan sampai short, ya kan gitu. Nah sama kalau bicara hidrogen itu masih banyak ya, sebenarnya masih riset banyak ya kan, walaupun ada beberapa perusahaan besar sudah melakukan itu, tapi potensinya untuk merubah ke hidrogen itu menurut saya akan lebih cepat, ya kan. Dengan kondisi ICE yang segini banyaknya itu bisa lebih cepat kita untuk mengkonversi ke hidrogen, ya kan, dibandingkan ke elektrik ya. Kalau bicara yang elektrik, umpamanya contoh nih, kita mau mengkonversi mobil
yang bahan bakar fuel, ya kan, satu. Kita ambil engine-nya, kita ganti motor listrik. Iya. Itu bisa. Tapi bicara mekanikal lainnya, kayak sistem pengeremannya, sedangkan mobil-mobil sekarang sudah semuanya computerized, ya kan, dan lain sebagainya, itu kan lebih kompleks, ya kan. Jadi kalau merubah ke elektrifikasi, artinya mengkonversi atau retrofit istilahnya, itu mungkin agak lebih effortnya lebih lah ya kalau mobil. Tapi kalau motor kita udah buktikan, ya mudah gitu kan. Jadi motor kita bisa plug and play untuk bisa itu. Tapi kalau bicara mobil memang agak complicated, karena nanti ada berhubungan dengan sistem rem, belum air conditioning, ya kan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mekanikalnya di elektrifikasi itu. Kalau hidrogen justru lebih memungkinkan kalau kita bicara storage hidrogennya aja nih sekarang. Kalau itu sudah jelas, ya kita bisa melakukan improvement di hidrogen, mungkin bisa lebih cepat. Gitu loh. Gitu sih Mas. Oke. Gitu. Tapi Pak, komponen dari yang mobil elektrik atau hydrogen ini dia kan kalau di mobil yang ICE itu kan dia ada kayak penggeraknya itu mungkin ada piston seperti itu kan ya Pak. Nah, kalau buat mobil hydrogen atau elektrik itu dia penggantinya apa ya Pak? Ya kalau yang ICE itu hidrogen ya tetap ada yang masih menggunakan piston Mas, ya kan. Nah, cuma bedanya adalah supply gasnya, ya kan, yang untuk dibakar di dalam ruang bakar itu yang dirubah gitu kan, ya kan. Kalau tadinya pakai fuel, ini menjadi hidrogen. Atau kalau yang fuel cell kan pengisian baterainya lewat fuel cell yang diproduksi sendiri gitu. Nah, tapi kalau elektrik ini memang berubah total. Ya kan? Sudah nggak ada lagi engine-nya karena sudah diganti motor listrik gitu kan. Jadi sudah berubah total gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya teknologi di Indonesia jumping ke atas, ya kan. Ya itu ya. Jadi makanya mungkin ada satu produsen yang nggak begitu smart untuk ke listrik karena memang dia fokusnya di hybrid gitu. Jadi masih engine yang ICE-nya itu masih banyak, ya kan, sehingga dia tinggal plug and play dengan hybrid kan gitu kan. Tapi kalau bicara ini diganti listrik ya bisa berubah semua tuh, ya kan, strukturnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita baca hybrid itu juga nggak bagus-bagus sekali karena memang berat. Belum nanti ada baterainya, belum ada engine-nya, belum ada motornya. Ya kondisi mobil hybrid pasti lebih berat dibandingkan mobil listrik. Ya kan. Kalau bicara berat berarti konsumsi dayanya juga pasti akan lebih tinggi. Kan gitu kan. Nah, ini juga menjadi perhitungan. Makanya di dalam kelompok riset mobil hemat energi, kelompok riset kompetisi mobil listrik di mesin, itu kita hitung semua, ya gitu. Ada aerodinamiknya, beratnya, ya kan, regeneratif remnya, itu semua kita hitung semua. Nah, itu menarik Mas. Makanya mumpung di sini yang teman-teman mesin elektro yang kepingin masuk ke kelompok mobil listrik di kita, ya kan, ayo disemangatin, ya kan, supaya kita bisa ciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa diadopsi oleh beberapa produsen lainnya gitu Mas. Gitu loh. Jadi peluangnya itu sangat luas sekali ya Pak. Luas gitu. Oke. Karena waktunya udah kurang lebih 30 menit, kita ngegas bareng Pak. Kayaknya padahal baru kayak rasa 5 menit aja nih Pak. Nah, seru banget. Tentunya sebelum kita pamitan, kira-kira Pak Hadi ada pesan closing statement mungkin Pak, atau mungkin mantra-mantra Pak, biar sobat teknikalis ini makin yakin dan semangat gitu Pak jadi insinyur mesin. Baik. Satu kunci menjadi insinyur mesin yang sukses itu adalah menciptakan sebuah inovasi baru, gitu kan. Inovasi baru itu tidak harus berbentuk barang, bisa berbentuk metode, bisa berbentuk sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, ya kan. Sesuatu yang bermanfaat ini akan menghasilkan yang baik buat dirinya dan orang lain. Jadi intinya adalah semangat terus, kerja keras, berdoa, dan jangan lupa, ya kan, mahasiswa-mahasiswa harus nurut sama orang tuanya untuk menjadi sukses. Ya, gitu. Oke. Mungkin itu yang siap, dari Pak. saya. Mantap sekali ya Pak, pesannya sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak Pak atas obrolannya yang sangat luar biasa, penuh ilmu dan bikin kita makin semangat lagi. Dan obrolan ini pastinya bisa membuka mata banget buat sobat teknikalis yang mungkin ingin mempertimbangkan kuliah di teknik mesin.
Sudah selesai. Tinggal saya closing dulu. Oke, sobat Technicalist, itu dia ngobeng atau ngobrol engineering di episode 4 kali ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren sekali, yaitu Pak Hadi Pranoto STMT PhD. Nah, dari tadi kita sudah membahas tuntas soal asiknya kuliah S1 di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Nah, kalau misalkan kamu ngerasa podcast ini mungkin bisa jadi charger semangat buat kamu, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Jangan lupa juga untuk like videonya dan subscribe channel dari Mercu TV ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari BEM FT, yaitu bemft.umb. Nah, untuk info lengkap soal pendaftaran di program studi teknik mesin, mungkin langsung aja sikat di websitenya, yaitu universitasmercubuana.ac.id, atau mungkin bisa dikepoin langsung di Instagramnya ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menghidupkan masa depan dengan ilmu teknik mesin. See you.